Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video Flutter kali ini, saya akan mencoba membuat sebuah operasi CRUD sederhana, yaitu dengan menggunakan Flutter Block. Dan di sini saya sudah membuat sebuah project baru namanya Flutter Block. Lalu kemudian di sini ada sebuah codingan dasar dari Flutternya ya, seperti itu. Dan di sini sudah ada home, yaitu dia langsung menuju ke my home seperti itu. Lalu kemudian di sini saya sudah menyediakan sebuah database dari dbblock, ini namanya dbblock, dan di sini saya akan menampilkan data barang dari database MySQL. Nah, ini udah ada sampelnya seperti ini dengan menggunakan PHP ya. Jadi nanti dari PHP itu langsung dihubungkan dengan Flutter blocknya seperti itu. Oke, itu database-nya. Kemudian di sini saya udah menyediakan codingan PHP-nya yang ada di file system di sini, kemudian di folder opt lem htdocs. Ini saya karena menggunakan Linux ya, jadi ada di situ. Nah, di sini foldernya CRUD block, dan di sini saya akan mengambil dari file ini gitu. Kalau saya buka di sini udah ada codingannya, saya udah buat sebelumnya seperti ini. Oke. Dan ini codingan seperti ini, codingan sederhananya, dan di sini dia mengambil data dari tabel barang gitu. Dan ini koneksinya, kita buka koneksinya seperti apa. Di sini saya udah buat seperti ini koneksi sederhananya. Database-nya dbblock ya, sama seperti yang ada di browser tadi, seperti itu. Oke. Kita langsung kembali ke Android Studio. Kita langsung buat kita langsung buat untuk yang my home-nya di sini. Oke. Untuk my home-nya sendiri, saya akan pisahkan ke sebuah folder baru di sini namanya UI. Oke, jadi di sini folder UI ini khusus untuk tampilannya seperti itu. Oke. UI, kita buat sebuah file baru di folder UI ini. Kita buat beberapa folder dulu di sini. UI udah, kemudian di sini blok barang. Oke. Kemudian di sini sesudah blok barang, UI blok barang, kemudian folder baru namanya di sini model barang. Oke. Model barang udah, kemudian folder yang selanjutnya ini yaitu namanya model barang udah, blok barang udah, di sini namanya API provider. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian kita langsung, yang pertama kita langsung ngebuat ke mana dulu ya. Oke, kita ke UI dulu aja. Dari sini kita buat kita buat codingan untuk tampilan sederhana dulu seperti itu. Kita buat file my home. Oke. Nah, kita langsung import material Flutternya. Oke, material dartnya kita langsung import, kemudian kita buat dari stateful widget namanya my home seperti itu. Kemudian di sini kita buat scaffold. Di scaffold kita kasih upbar, kita kasih upbar lagi, upbar. Oke. Kemudian kita kasih title di sini kita kasih teks. Di sini teksnya itu Flutter block. Oke, seperti ini Flutter block. Oke, seperti ini aja. Dan ini akan menjadi tampilan dari data yang akan ditarik dari MySQL tadi. Kita langsung import my home-nya. Oke. Di sini. Oke, seperti itu. UI udah, kita langsung ke model barang. Nah, di sini. Kita buat sebuah file baru namanya model barang. Kita simpan di folder model barang. Oke. Kita langsung buat kelas baru di model barang. Di sini kita buat kelas namanya
model barang. Oke, kita buat kelas model barang seperti ini. Kita buat propertinya int id, integer id, kemudian string nama barang. Oh ya, model ini fungsinya untuk mengkonversi data yang berupa list atau map ya ke dalam. Jadi kita akan memecah data yang berupa list atau map itu ke sini, ke model barang, biar nanti bisa ditampilkan dalam nama barang, kuantiti barang, dan harga barang seperti itu. Oke, ini udah ngebuat propertinya, kemudian kita buat konstruktornya, model barang, this nama barang, kemudian this quantity barang, kemudian this harga barang, seperti itu. Udah gitu kita langsung membuat sebuah semacam metode ya, seperti itu. Di sini model barang from map kita konversikan dari map ke, kita masukkan ke dalam variabel-variabel seperti ini, seperti itu. Oke, di sini model barang from map. Oke. Kemudian di sini itu bukan model barang from map, tapi ini harusnya factory dulu, model barang, kemudian from map, dan di sini itu parameternya berupa map, kemudian di sini kasih string, ini mapnya berupa string, ini tipe datanya bisa dynamic. Oke, ini kita kasih obj aja. Oke, kita langsung kasih seperti ini. Kemudian model barang, ini kurung kurawal. Oh, sepertinya salah, bukan kurung kurawal. Ya, salah, bukan kurung kurawal, harusnya ini kurung tutup, titik koma. Oke, dan di sini kita langsung setting nama barang titik 2 di sini, obj ini nama barang, seperti itu. Oke, nama barang ini dia harus sesuai dengan nama-nama kolom yang ada di tabel barang seperti ini ya. Nah, ini. Oke, sip. Nama barang, kuantiti barang, dan harga barang itu dia harus sama ya, khusus untuk yang dalam obj ini, obj nama barang. Nah, itu yang harus sesuai dengan kolom-kolom yang ada di tabel barang. Lanjut ke kuantiti barang, ini titik 2 obj kuantiti barang. Oke, koma. Lanjut kita ke harga barang, obj ini harga barang. Oke, ini masih merah, sepertinya ada yang salah. Kita coba ubah ini titik 2-nya, coba jadi sama dengan ini, sama dengan juga ini, sama dengan. Oke, seperti ini. Masih salah juga. Kita kembaliin ke titik 2. Kita coba kasih this. Oh, mungkin ini harusnya dikasih kurung kurawal. Yap. Nah, ini harusnya dikasih kurung kurawal ya dari awal. Oke, sekarang kita buat ini map dynamic, map string dynamic, kemudian to map. Nah, di sini maksudnya untuk mengkonversi dari properti nama barang, kuantiti barang yang di atas itu ke dalam bentuk map, seperti itu. Oke, ini nama barang,
Oke, dan ini yang dalam tanda kutip itu dia harus sama ya, seperti yang nama-nama kolom yang ada di MySQL tadi, seperti itu. Quantity barang, oke, di sini quantity barang, oke, di sini harga barang, oke. Selesai, kita langsung buat sebuah metode dengan namanya setID. Ini setID barang ya. Ini fungsinya untuk men-setting property ID yang ada di atas itu. This ID sama dengan ID. Oke. Untuk yang this ID ini dia mengacu ke sini, ID ini, dan ID ini dia ke parameter yang ID ini. Seperti itu. Oke. Model barang udah selesai, kita langsung lanjut ke membuat IP providernya gitu. Oke, ini kita kasih nama IP provider barang, seperti itu. Ini fungsinya untuk mengambil data dari PHP-nya ya, data barang dari PHP-nya yang sebelumnya udah dibuat, yang seperti yang tadi ditunjukkan ya, seperti itu. Oke, ini langsung kita masukin client, dan ini client, dan di atas langsung ada HTTP Dart, seperti itu. Dan ini package ini sebelumnya harus sudah diinstal ya di pubspec YAML-nya, seperti itu. Ini package HTTP-nya seperti itu. Nah, client udah didefinisikan, variable client ini nantinya fungsinya untuk mengambil data dari PHP-nya, seperti itu. Kita langsung definisikan sebuah variable URL. Di sini kita langsung masukin URL-nya HTTP. Ini IP address dari emulator Android ya, 10.022 seperti itu. Oke, saya ketik lagi ya biar jelas. Ini 10.0.2.2 ini dia IP address emulator Android. Oke, seperti itu. Nah, final URL, kemudian di sini kita langsung masuk ke CRUD block-nya. Seperti ini, titik koma. Di mana CRUD block ini dia folder dari yang ini, yang ada di dalam htdocs ini. Nah, itu. Dan kita akan mengambil file ini, menuju ke file itu ya, ambil data barang itu. Seperti itu. Oke, ini biarkan seperti ini. Lalu kemudian kita langsung membuat sebuah metode untuk mengambil data barangnya dengan diawali dengan future list dengan tipenya model barang. Oke, di sini kita kasih nama fetch barang aja deh. Oke, async. Nah, di sini di dalam metode fetch barang ini kita langsung buat sebuah variabel namanya result. Oke. Void, kita void dari client get URL. Nah, URL ini variabel dari atas itu yang tadi udah dibuat. Oke. Nah, ini sip. Kita langsung teruskan. Kita ambil datanya dari ini, ambil data barang. Kita copy paste namanya biar nggak salah ya. Copy paste. Oke, di sini ambil data barang. Titik koma. Oke. Dan kemudian kita langsung buat sebuah variabel lagi. Ini namanya data barang aja. Oke. Yang dimana data barang ini akan mendekode JSON dari sini. Nah, karena isi ambil data barang ini dia sebuah JSON yang di encode. JSON encode. Oke, isinya seperti itu, sebuah data JSON. Nah, kita JSON-nya itu kita decode lagi. Gitu. Yang sumbernya dari result body, yang sebelumnya di atas itu ada variable result ya, seperti itu. Kemudian setelah itu data barang ini kita ekstrak gitu dengan menggunakan looping for. Kemudian di sini kita buat integer i.
int i sama dengan 0 berawal dari 0, titik koma, i-nya itu kurang dari data barang dot length, jadi dia akan melooping sebanyak atau dia akan melooping sesuai dengan banyaknya data barang length itu ya. Oke, kita i plus plus. Di sini kita buat sebuah variabel model barang yang dimana dia akan memanggil kelas model barang. Oke, dan di sini di model barang ini kita masukin pecahan dari data barang yang tadi dengan dimasukkan ke nama barang. Di sini nama barangnya itu dia data barang, indeksnya yang ke i, dia itu nama nama key-nya itu nama barang. Nah, itu dia harus sama dengan ini, nama barang. Oke. Sip. Kita lanjutkan. Quantity barang juga sama, indeksnya ke i, dan di sini key-nya itu quantity barang. Oke, kita lanjutkan yang terakhir ini harga barang, itu data barang yang ke i untuk bagian yang harga barang. Seperti itu. Oke. Lalu kemudian di sini model barang, karena di model barang itu dia ada set ID barang, kita setting dulu ID-nya. Gitu, ini fungsinya untuk mengedit atau update data ya. Itu makanya kita set ID barangnya dulu gitu. Kemudian di sini di bawahnya setelah model barang set ID barang itu harusnya di sini buat sebuah list dulu. Listnya itu bertipe model barang. Namanya kita list barang aja, sama dengan dari list. Oke. Kemudian di sini list barang titik add, kita langsung masukin yang model barang itu ke dalam list barang, yang dimana list barang ini udah bertipe model barang gitu ya. Oke. Kemudian kita return di sini untuk yang fetch barangnya, kita return ke list barang. Oke. Nah, inilah untuk API provider barangnya seperti ini. Oke, seperti ini. Kita langsung lanjutkan, masih dalam API provider juga, kita buat repositorinya. Oke, repositori barang, yang dimana fungsinya ini repositori barang itu dia yang akan mengambil dia yang akan mengambil sebuah metode yang ada di dalam API provider barang gitu. Kita langsung buat sebuah kelas repositori barang. Dengan di sini di dalam kelas ini kita langsung definisikan sebuah variabel final API provider barang. Itu di sini sama dengan dari API provider barang. Nah, dia otomatis dia auto import ya. Gitu. Kita langsung buat sebuah metode future list model barang. Oke. Di sini namanya apa ya? Fetch barang aja deh, fetch all barang. Oke, dia akan memanggil fetch barang yang berasal dari API provider barang, seperti itu. Oke, ini repositorinya cukup seperti ini aja, karena kita akan menampilkan data barangnya terlebih dahulu, jadi seperti ini aja dulu. Oke. Kemudian kita langsung ke folder blok barang. Di sini kita langsung buat sebuah file baru namanya blok barang. Nah, di blok barang ini dia menjadi di blok barang ini dia sumber dari output yang akan ditampilkan di dalam emulator itu. Ya, seperti itu untuk yang secara sederhananya ya, seperti itu. Di sini kita langsung buat kelas blok barang. Kemudian kita definisikan sebuah variabel repositori barang, dia akan yang memanggil repositori barang. Kemudian di sini kita buat variabel fetch barang. Nah, di sini publish subject. Di sini tipenya list.
model barang. Oh ya, publish object ini dia berasal dari package yang namanya rxstart itu ya, yang sebelumnya harus diinstal dulu di pubspec YAML, seperti itu. Kita lanjut. Nah, observable list tipe model barang juga. Observable juga di sini dia sama ya, berasal dari rxstart yang sebelumnya harus diinstal dulu di pubspec YAML di AML, seperti itu. Di sini langsung kita get namanya di sini semua data barang aja. Oke. Observable list model barang, get semua data barang. Oke. Di sini fetch barang titik stream. Nah, karena dia berupa alirannya ya, karena dia yang akan mengoutputkan atau menampilkan data-data yang ada di dalam tabel barang ke dalam emulator atau yang akan ditampilkannya gitu. Itu sederhananya ya, seperti itu. Kita buat fetch all barang di sini dengan async itu list model barang, list barang, dan list barang ini kita await dari repository barang, yang dimana repository barang itu ada metode fetch all barang. Nah, kita panggil dari situ gitu. Kemudian di sini list barangnya itu kita sync. Bukan ini, harusnya itu yang fetch barang. Iya, nah ini. Sync add. Sync itu dia untuk menangkap list barangnya. Seperti ini. Kemudian kita buat sebuah metode namanya dispose. Dispose ini fungsinya untuk menutup ketika sudah tidak ada kegiatan pengambilan data barang dari database, seperti itu. Kita inisialisasikan supaya menjadi variabel global yang blok barang itu ke dalam final blok barang sama dengan blok barang. Biar nanti bisa dipanggil di mana-mana, seperti itu. Ini itu untuk penjelasannya. Ini saya ketik lagi inisialisasi kelas model kelas blok barang, seperti ini, menjadi global. Maksudnya ini biar nanti bisa diakses di mana-mana ya, bisa bukan diakses tapi bisa dipanggil di mana-mana gitu ya. Mungkin sama aja lah, seperti itu ya intinya. Ini blok barang udah selesai. Kita langsung ke UI lagi, kita menuju my home lagi gitu. Kita tampilkan data-data barang yang ada di database MySQL. Kita langsung buat body di bar scaffoldnya. Ini kita masukkan kontainer. Width-nya ini kita kasih media query titik of context titik size width. Seperti ini. Kemudian untuk child-nya kita menggunakan stream builder. Stream builder. Kemudian di sini untuk stream, kita pilih dulu emulatornya. Nah, biar gak lupa. Stream. Nah, alirannya dari mana? Asalnya blok barang dari ini, semua data barang, seperti itu. Yang dimana dia berasal dari sini, gitu. Kemudian builder, dan di sini konteks. Kemudian kita snapshot. Kurung kurawal. Di sini kita buat dulu instead. Kita jalankan dulu metode yang ada di blok barang, namanya fetch all barang. Biar dia berjalan otomatis karena dimasukin dalam instead ya, gitu. Dispose. Kalau ada init state berarti ada dispose. Ini untuk menstop pemanggilan barangnya, pemanggilan data barang atau pengambilan data barangnya ya, seperti itu. Kita kembali ke builder, konteks snapshot. Di sini kita cek kalau snapshotnya ada datanya.
Oke. Kita langsung di sini kita buat dulu returnnya. Ini untuk loading. Ini untuk menunjukkan kalau si datanya masih dalam proses pengambilan ya, gitu. Nah, jika snapshotnya ada datanya, snapshot has data, itu kita langsung return, kita masukin ke dalam list view builder di sini. Oke. Dalam list view builder ini item countnya itu berasal dari snapshot data length. Oke. Kemudian di sini ada item builder. Item builder ini kita kasih konteks, kemudian index. Oke, i. Oke. Return. Kemudian kita tampilkan dalam list style. Oke, titik koma. Sip. Di sini kita kasih title dulu aja. Oke, kita tampilkan titlenya dulu aja. Sip. Snapshot data yang ke i. Di sini nama barang. Oke. Sip. Oke, udah selesai. Kita coba. Oke, sorry. Ini streamnya dari sini. Nah, ini. Oke. Besar dari sini. Dia dipanggil dari sini. Oke. Melalui instead. Sip. Oke, blok barang. Nah, dari sini. Oke. Dia manggil dari repository ada metode seperti ini. Dia manggil sebuah metode fetch barang dari API provider barang. Nah, yang dari sini asalnya. Yang dimana ini asalnya dari sini. Oke, dari var result ini. Oke. Kemudian dia masukkan ke dalam data barang dengan mendekode JSON-nya. Oke, nah ini CRUD blocknya itu berasal dari sini, htdocs CRUD block, dan di sini kita mengambil file ambil data barang seperti itu. Oke. Kita coba running. Oops. Ternyata emulatornya itu penuh memorinya. Ini penuh memorinya. Kita hapus dulu aplikasi yang ada di emulatornya. Nah, ini dia. Kita hapus dulu, uninstall dulu. Oke, ini satu. Kemudian nah ini juga kita hapus saja biar ada space ya, seperti itu. Kemudian kita coba running lagi, kita tunggu. Oke, ada error. Error di sini kita cek ada di mana errornya. Errornya itu di sini dia. Ini string is not a subtype of integer. Berarti kita harus ngerubah yang ada di API provider. Nah, ini dia. Kita ubah. Harusnya sebelum masukin ke set ID barang, di sini kita parsing dulu. Integer ID itu integer.parse. Ini kita parsing menjadi integer. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Oke. Baru untuk yang ID-nya kita masukin ke sini. Oke. Sip. Kita coba running lagi. Kita restart. Ini kenapa
Ada kesalahan. Oh, ini harusnya, oh, bukan. Nama barang instant, bukan itu, di my home. Dan ini ada kesalahan, harusnya nama barang. Oke, typo ya, sorry. Oke, kita coba lagi. Oke, sip. Oke, nggak ada kesalahan, nggak ada error. Mudah-mudahan jalan. Kita coba cek restart lagi. Oke, ini muncul laptop kulkas. Oke, dan dari sini awalnya. Oke, seperti itu. Kita coba nambah data lagi, misalkan TV. Harganya segini, kirim. Oke, kita coba restart lagi. Sorry, salah klik. Ini dia, restart. Nah, itu dia TV. Ini yang ditampilkan cuma nama barangnya aja ya.